Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Amin, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sangat bersyukur boleh berada di ibadah raya ini. Saya percaya Bapak Ibu datang kemari untuk cari kerajaan Allah. Amin. Mari, saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa sebelum kita lebih lanjut mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, kami sama-sama mau mendengar firman Allah karena kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan Engkau berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Hamba berdoa kehendak Tuhan yang terjadi atas kami, rencana Tuhan yang terjadi atas pribadi lepas pribadi. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jika di antara kami ada yang sakit, sembuhkan yang sakit. Tuhan, pulihkan yang terluka, hibur yang sedih. Tuhan, hamba berdoa, Engkau jamah ekonomi kami, Engkau jamah keuangan kami. Tuhan, Engkau berkata, Engkau memerintahkan berkat dari barat, timur, utara, selatan kepada seluruh umat Tuhan. Tuhan, kami berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekalipun dunia tergoncang, sekalipun ekonomi dunia tergoncang, tapi kami percaya bersama Yesus kami tidak tergoncangkan. Tuhan, ajar kami, bimbing kami, arahkan kami ke tempat yang benar. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Allah. Urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya ketika Anda datang ke gereja, Anda sudah punya kerinduan. Karena dengan kerinduanlah yang membuat Anda mengalami keajaiban. Ada kisah di mana Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat, namun ketika dia ke Nazaret, ke tempat tinggalnya, banyak kejadian yang tidak mengalami kedahsyatan. Kenapa? Mereka tahu, taunya aku Yesus, taunya aku dia anak siapa. Sehingga iman mereka tidak mengalami terobosan, tidak mengalami breakthrough, karena mereka tidak punya harapan, tidak punya keyakinan. Nah, hari ini yang membuat Anda mengalami keajaiban, yang membuat Anda mengalami mukjizat dan mengalami paradigma baru adalah hatimu. Kalau hatimu terbuka, kalau hatimu mencari seperti spon itu tempat di mana menyerap air, menyerap busa dengan sedemikian rupa. Hari ini saya berdoa Anda punya daya tarik menarik, yaitu seperti magnet, dapatkan yang terbaik, dapatkan yang terindah dari Yesus Kristus. Hari ini topiknya adalah bagaimana mencari kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya hamba Tuhan yang memfokuskan ajaran ataupun firman Tuhan ataupun khotbah yang saya sampaikan adalah seputar kerajaan Allah. Kenapa? Karena saya sudah baca di Alkitab berulang-ulang kali, khususnya di Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di situ ada langsung ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan langsung. Ya, Anda boleh lihat di Alkitab Saudara. Di Matius contoh, di Matius itu banyak perumpamaan yang langsung dari mulut Yesus memberitakan kerajaan Allah. Anda lihat di Matius 13 ada perumpamaan tentang penabur. Intisari perihal itu tentang penabur dan intinya adalah kerajaan Allah. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Nanti baca di rumah. Dan saya mengajak Bapak Ibu, mari buka Alkitabmu di rumah. Baca ajaran Tuhan itu langsung. Tentang perumpamaan. Apalagi perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga.
Bahkan ada perumpamaan tentang pukat. Semua perumpamaan ini tertuju tentang kerajaan Allah. Hari ini saya ingin kita sama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita dengar? Apa yang Tuhan mau kita resapi? Bagaimana mencari kerajaan Allah? Mari kita buka sebentar Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33. Saya baca untuk saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus langsung dengan mulutnya berkata, tetapi carilah dahulu. Dahulu berbicara pertama. Dahulu berbicara prioritas. Prioritas dari seluruh yang terpenting. Terpenting dari yang terpenting. Alkitab ini penting. Kejadian sampai Wahyu itu penting sekali. Dan di antara yang terpenting itu Alkitab dan Yesus berkata, carilah dahulu. Katakan carilah dahulu. Sama-sama. Katakan carilah dahulu. Cari apa? Kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Katakan kerajaan Allah. Cari apa? Cari kerajaan Allah. Amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan muda-mudi yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa saya. Setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kita cari Yesus. Jangan hanya hari Minggu kita cari Yesus, tapi hari Kamis kita kumat. Minggu tobat, Kamis kumat. Itu Kristen tomat. Atau kristal. Kristen yang hanya hadir hari Natal. Hanya liturgi hadir. Tapi harinya ada 52 minggu tidak pernah hadir. Doa saya semuanya kita mencari kerajaan Allah. Bukan hanya hari Minggu Pak. Tapi setiap hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Semua cari Tuhan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar lebih detail lagi. Bagaimana caranya mencari kerajaan Allah, Pak Pendeta? Ada 3 cara mencari kerajaan Allah. Ada 3 cara bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang pertama adalah Anda catat ini. Anda rekam ini. Atau nanti bisa Anda lihat di link YouTube-nya Genbi, Generasi Indonesia Baru. Nanti saya share di link ini juga. Ya, saya share di sini nanti. Ya, link YouTube ketika Anda ingin mendengar lagi, review kembali, dengar dan dengar, ada iman timbul dari pendengaran. Amin. Ada 3 cara bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang pertama, berseru dengan keras. Catat Bu, berseru dengan keras. Tuhan mau mulut ini bukan hanya instrumen belaka, bukan hanya bagian dari tubuh, tapi ada lidah yang kita harus kondisikan untuk berseru dengan keras. Kita lihat belajar dari tokoh Bartimeus yang buta. Markus 10:46 sampai 52. Saya baca, saudara. Anda boleh buka juga. Markus 10:46 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta. Berarti dia miskin, dia mengemis, dia pengangguran. Namanya Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan karena pengangguran. Ya, dia buta, dia miskin, nggak punya duit, pengangguran, nggak ada kerjaan. Ini fakta dari Bartimeus. Kemudian ayat 47 berkata, ketika didengarnya, dengarkan ini, ketika didengarnya, sekali lagi, iman
timbul dari pendengaran dan pendengaran. Semakin sering Anda mendengar firman, imanmu timbul. Semakin sering Anda mendengar berita dunia, imanmu drop. Semakin sering Anda mendengar firman dari khotbah tentang kerajaan Allah, maka iman ditimbul. Ada desire, ada kerinduan, ada harapan, ada magnet yang tarik-menarik. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru. Katakan berseru. Katakan berseru. Amin. Dia bilang gini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kemudian ayat 48 bilang gini, banyak orang menegurnya supaya diam. Hei, diam kau pengemis buta. Gugunai seorang. Namun Bartimeus semakin keras. Katakan semakin keras. Sama-sama katakan semakin keras. Ia berseru bilang apa? Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku. Semakin keras ia berseru. Kerajaan Allah dimulai dari seberapa keras engkau menyuarakan, mencari kerajaan Allah. Seberapa keras Anda memuji Tuhan. Seberapa keras Anda berdoa. Seberapa keras Anda membaca. Seberapa keras Anda mencari. Gak peduli dengan larangan. Gak peduli dengan perintah orang berisik-berisik katanya. Dan ayat 49 bilang gini. Lalu, karena saking kerasnya suara Bartimeus kepada Yesus, lalu Yesus berhenti. Padahal dari jalan tuh. Dia ada agenda lain. Dia mungkin lagi khotbah tempat lain. Diundang kemana-mana. Dia mau rayon mungkin. Dia mau doa malam mungkin. Dia mau gereja mungkin. Dia mau pergi mungkin. Namun karena ada daya tarik yang suara yang keras. Sehingga Yesus berhenti. Dan berkata, panggillah dia. Mereka akhirnya manggil orang buta itu dan berkata kepadanya, hei Bartimeus, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. 50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat ini luar biasa. Yesus Maha tahu. Yesus tahu di situ ada Bartimeus. Yesus tahu di situ ada orang buta. Yesus tahu di situ ada pengemis. Namun Yesus bertanya. Karena dia bertanya, dia mau responmu apa? Ucapan pertamamu apa? Ucapan pertama menentukan ucapan kedua. Sekali lagi. Ucapan pertama menentukan masa depanmu. Ucapan awalmu menentukan hasil akhirmu. Ucapanmu menentukan tujuan hidup. Yesus ingin kolaborasi. Kan jika dua orang sepakat dalam namaku, apapun yang mereka dapat dan terima dan dapatkan. Lihat ayat 51. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat kepadamu? Dan jawaban Bartimeus menentukan hasil akhirnya. Jawaban pengemis ini menentukan keajaiban. Apa yang dia bilang? Rabuni. Dia respect, dia hormat. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bartimeus tidak mengatakan persoalannya. Bartimeus tidak menyerukan kebutaannya. Bartimeus tidak mengatakan hal yang negatif. Tapi dia strict dan dia punya statement. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Bapak Ibu yang saya cintai. Hidupmu hanya sekali. Berhati-hati dengan apa yang kau ucapkan. Berhati-hati apa yang kau utarakan.
Kau yang menentukan masa depanmu. Yesus tanya, mau kemana kau? Mau gagal atau berhasil? Kau yang menentukan. Bapak Ibu yang menentukan melalui ucapan keras. Ayat 52, karena ada ucapan Rabuni, supaya aku dapat melihat, ayat 52 bilang gini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu. Nah, imanmu. Iman itu karena pendengaran, dan pendengaran dapatkanlah sumber ataupun dana iman ataupun aset iman. Dan iman itu akan menghasilkan pernyataan yang keras. Kalau iman melembek, perkataanmu lembek. Kalau imanmu kosong, perkataanmu kosong. Bartimeus, dia dengar firman. Dia tidak dengar gosip-gosip. Dia tidak dengar apa kata tetangga. Dia tidak mau dengar gubris dengan apa kata dunia, sistem dunia. Dia mau dengar apa kata firman. Membuat imannya timbul, merekah, bersinar. Dan dia ucapkan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat 52, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkatnya bukan hanya kesembuhan, tapi dia dapat berkat, namanya terdaftar di surga. Dan dia diselamatkan. Pada saat itu juga melihatlah Bartimeus. Lalu ia mengikut Yesus. Bahkan bukan hanya dapat melihat, bukan hanya diselamatkan, Bartimeus jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus. Ditambahkan muridnya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ada lagu, dan lagu ini saya suka. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua dia buat bagiku. Sekali lagi. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang lemah, ucapkanlah aku kuat. Bapak Ibu yang miskin, ucapkanlah aku diperkaya. Bapak Ibu yang buta, ucapkanlah aku melihat. Ada amin? Ini kemauan Tuhan. Ini firman Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Yang kedua, bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang kedua adalah kejar hadiratnya. Kejar hadiratnya. Ada tokoh Yairus yang mengejar dan tersungkur di kakinya Tuhan Yesus. Kita buka Markus 5, 22 sampai 23. Markus 5, 22 sampai 23. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketua sinode ini. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Yesus dan memohon dengan sangat kepadanya,
anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan hidup. Wow. Yairus itu punya jabatan. Yairus adalah kepala. Yairus adalah ketua. Namun dia tidak malu mengejar hadirat Tuhan. Dia tidak malu tersungkur di hadapan Tuhan. Berbicara kerendahan hati. Tidak jaim. Tidak malu-malu. Tidak peduli dengan apa perkataan orang lain. Karena dia sayang anak perempuannya. Dia berbuat sekuat tenaga. Dia berbuat segala cara mencari Yesus. Dia sudah mentok. Dia sudah give up. Udah hampir menyerah luar biasa. Namun di titik tertentu dia kejar Yesus. Dia tersungkur mendekat di kaki Yesus. Anda tahu, saya kasih filosofi. Di rumah saya ada wifi, ada gelombang wifi, ada gelombang internet wifi kata mamaku. Adanya wifi di handphone mamaku, dia bisa aktif ketika ada di rumah karena ada wifi, ada wifi. Ketika mamaku pergi dari rumah atau dari gereja ke tempat lain, tidak bisa lagi telepon karena tidak connect dengan wifi. Ya. Semakin dia tepat ke rumah, maka handphonenya bisa berfungsi, bisa WA, bisa telepon. Nah, kadang-kala hidup kita seperti itu. Kalau kita dekat dengan Yesus, maka terjadi kehidupan. Kalau kita dekat dengan kerajaan surga, maka terjadi keajaiban. Kalau kita dekat dengan rumahnya Tuhan, terjadi kedahsyatan mukjizat. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, imanmu mati, datang mendekat saja kepada Yesus, maka imanmu dibangkitkan. Amin. Tali takum, bangunlah, engkau berada dalam hadirat Tuhan. Kejar hadiratnya. Saya berdoa Bapak Ibu datang ke gereja on time. Jam 10 kurang 5 udah tibalah. Jangan seperti tetangga sana jam 5, jam 9.50 udah tiba sih. Udah parkir motornya, tapi dia pergi dulu ke sebelah, nggak tahu ada vape kah, ada asap-asap di mulutnya. Udah hari ini kita bertobatlah Bapak Ibu. Biar kita kejar hadiratnya. Kita mau jam 10 kurang 5 sudah tiba di gereja. Sudah duduk diam mengejar Tuhan. Saya berdoa ada perubahan signifikan. Saya berdoa ada perubahan luar biasa dalam keluargamu dan pribadimu. Dengan cara dekat dengan Yesus. Umur ini singkat. Bahkan kemarin ada yang meninggal muda. Karena apa? Umur ini singkat, bisa jantung, bisa paru-paru, sakit penyakit. Saya nggak tahu Bapak Ibu apa sakitmu, tapi saya berdoa Anda dekat, kejar hadiratnya. Ada amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku
ku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Kejar hadiratnya, kejar ibadah rayon, kejar ibadah Genbi, kejar anak-anak sekolah minggu, kejarlah, cari Tuhan. Jangan malas, jangan terlambat, jangan tunda-tunda, kejar saja hadirat Tuhan. Ada haleluya, tepuk tangan bagi Yesus. Amin, amin. Yang ketiga, bagaimana mencari kerajaan Allah. Bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang ketiga adalah perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Saya ingat dengan wanita pendarahan yang sudah 12 tahun pendarahan. Bayangkan bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tapi 12 tahun pendarahan. Oh, mestinya udah mati sih. Sudah bayangkan, darah itu nyawa. Semakin banyak darah keluar, nyawa semakin menipis. Semakin banyak darah keluar, nyawa semakin tipis. Dan saya yakin dia pasti lemas, berkunang-kunang. Bayangkan ibu ketika pendarahan, sekali sebulan, lemas, sakit, meriang, demam. Wanita ini 12 tahun. Dia ke tabib, nggak sembuh. Dia ke tetangga, dia lihat darahnya, dia bilang, aku pendarahan. Dia pergi arisan, dia bilang, aku pendarahan. Dia pergi ke gereja, dia bilang, aku pendarahan. Dia ucapkan fakta. Dia ucapkan realita. Faktanya dia pendarahan, dia ucapkan dia pendarahan. Dan pendarahannya 12 tahun. Bu, Pak, stop berkata realita. Stop berkata fakta. Engkau fakta miskin. Jangan ucapkan aku miskin. Nah, fokus dong aman. Maka fokuslah hidupmu. Maka miskinlah hidupmu. 12 tahun. Oh, lihat bangsa Israel. 40 tahun dia menderita di padang gurun. Ucapannya berkata, Musa lebih baik di Mesir. Lebih baik menjadi budak. Di sini kami menderita. Tidak ada makanan enak. Menderita. Apa yang kau ucapkan, itu yang kau alami. 12 tahun pendarahan. Dia ke kamar mandi pendarahan. Dia berkata pendarahan. Dia pergi ke dapur. Dia bilang aku pendarahan. Dia datang ke ruang tamu pendarahan. Tetangga pendarahan terus. Suatu ketika dia dengar lagi. Ada keberadaan Yesus berada melewati daerahnya. Kembali ke iman. Iman timbul dari pendengaran. Dan perempuan ini punya iman. Dia berkata, asal ku jamak saja jubahnya aku sembuh. Dan benar, dia melangkah, dia mengejar dengan sekuat tenaga. Sekalipun dia lemah. Wow, dia melewati masa, melewati umat. Dan dia berkata, asal ku jamah saja aku sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dan ketika dia jamah jubah Yesus, apa terjadi? Sembuh. Tepuk tangan bagi Yesus. Amin. Stop berkata fakta. Stop berkata realita. Kalau kau sakit jangan bilanglah sakit. Bilanglah demi nama Yesus aku sembuh. Kalau kau fokus jangan bilang fokus nanyau. Fokus maho. Sampai mati fokus maho. Stop. Stop bilang kau fokus. Berkatalah aku diberkati. Aku diberkati, aku diberkati, aku diperkaya. Masa depanku cerah, masa depanku luar biasa. Masa depanku gilang gemilang. Aku punya rumah, aku tidak mengembara. Aku punya tanah dalam nama Yesus. Ada amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Tuhan akan menyatakan apa sesuai dengan kata-katamu. Mencari kerajaan Allah yang ketiga lah.
Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Ada tokoh perwira Romawi. Seorang perwira Romawi meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan hambanya yang sekarat. Saya baca Lukas 7 ayat 7a. Lukas 7:7a. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perkatakan saja sepatah kata. Satu kata saja. Wow. Maka hambaku itu akan sembuh. Yesus langsung tercengang dan heran. Surprise! Tidak ada iman di Israel seperti perwira Romawi ini. Perwira, ya tentara, angkatan, anggota, tahu definisi perintah. Tahu definisi perkataan. Tahu definisi arahan, petunjuk. Dan dia mengerti itu, otoritas. Dan dia percaya Yesus adalah pemilik otoritas. Dan dia butuh arahan, butuh panduan, butuh petunjuk, butuh sepatah kata dari otoritas. Dan dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kita tahu, hambanya sembuh ketika detik itu Yesus memperkatakannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini point of view-nya adalah perkatakan dengan iman, bukan dengan fakta. Perkatakan iman, bukan dengan fakta. Mari angkat kedua tanganmu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sama-sama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin. Amin, amin, amin. Bu, Pak, muda-mudi yang saya cintai dalam Yesus. Mulut ini adalah instrumen, adalah bagian dari tubuh. Mulut itu untuk bicara. Dalam satu perusahaan, dalam meeting, untuk dipromosi, harus kelihatan ucapannya. Anda meeting, diundang rapat, jangan hanya diam. Kalau kau diam, tetap jadi pembantu. Kalau hanya diam, tetap jadi pengikut. Tidak pernah jadi pemimpin. Pemimpin itu berbicara. Kalau ada rapat di kantor, dengarkan, yang diucapkan adalah ide, bukan gosip, bukan keluhan, bukan komplain, bukan bantahan. Yang diucapkan adalah ide. Ide itu dari Roh Kudus. Gosip dari setan. Ide datang dari surga. Komplain datang dari neraka. Ucapkanlah ketika Anda menyuarakan ide, siap-siap Anda dipromosi. Mulut ibarat dengan bolpen, pena.
ketika bolpen itu digunakan di kertas, katakanlah Anda sedang menyoret, menulis, bolpen ini tidak ada gunanya kalau tidak digunakan. Mulut tidak ada kuasanya kalau tidak diucapkan. Bolpen itu menulis, dan ketika dia tulis, dia gambar, kelihatanlah hasilnya karena digunakan. Saya berdoa Anda mengerti ini. Saya berdoa Anda paham ini. Ketika Anda paham, menggunakan kata-kata dengan seksama, dengan berhikmat. Ucapanmu adalah surga. Ucapanmu adalah tujuan hidupmu. Ucapanmu adalah masa depan. Ucapanmu adalah kesembuhan. Ucapanmu adalah keajaiban. Ucapanmu adalah promosi. Ucapanmu adalah kuasa. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Mulai hari ini, stop berkata fakta. 1 minggu lalu, saya bersihin kamar mandi. Ada sih pengurupi di rumah. Cuma iseng-iseng, saya bersihin kamar mandi. Saya lihat sudut-sudut kamar mandi, masih ada kotor-kotornya lah. Saya sikat. Sakit semaknya gini, mak bunyi pinggangku. Mak, berdiri agak kesulitan. Pegang dinding. Mak, amang ya mang, kamu seon. Karena tuanya udah umur pula kan, setengah abad pula awak. Ku pegang dinding, pegang pinggangku. Bah, hana masa. Bah, sona peol. Apa lagi istriku? Yang sakit. Dia beli balsam. Mak, panas sekali. Balsam. Gimana yang? Keadaannya? Aku bilang, tambah sakit. Ketika aku bilang tambah sakit dia. Sampai saya dapat rema dari Tuhan perihal mengenai wanita pendarahan. Dia pendarahan. Dia ucapan pendarahan. Dan pendarahan. Mulutnya berkata pendarahan. Dan 12 tahun pendarahan. Oh, aku tak mau 12 tahun sakit pinggang. Besoknya. Benar. Besoknya. Ditanya sama istri. Ditanya sama mama si Kale. Dimanggil aku ya. Yang. Bagaimana pinggang? Jujur. Faktanya. Realitanya. Masih sakit. Tetapi. Saya ubah kata-kata. Yang. Sudah sembuh. Memang tidak serta-merta langsung sembuh. Masih ada acitna. Masih ada sakitnya. Tapi mulai kucapkan. Yang mulai sembuh. Nah, istri saya. Betul yang? Betul. Kupegang lah. Sambil urut. Sembuh. Beberapa saat kemudian. Sampai sore. Apa terjadi? Sembuh. Ya, benar. Bukan hanya fakta. Bukan hanya ucapan. Tapi fakta pun sembuh. Kenapa? Terobos sakit itu dengan perkataan kesembuhan. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Ibu-ibu, kalau sakit dirimu, udah jangan bilang kepada suami, "Mbak, acik naik pinggangku." Udahlah, paling amata. Buat kamu balsami. Pijat dulu. Setelah pijat bilang gini, sembuh. Saya berdoa apa yang sering Anda ucapkan itu terjadi. Amin. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Orang ke neraka karena mereka menolak surga. Orang ke neraka karena mereka menolak Yesus. Anda mungkin orang yang paling berdosa di sini. Anda mungkin orang yang paling bersalah di sini. Tapi kalau Anda menerima dan menerima kasih sayang Yesus, saya percaya Anda ke surga. Atau mungkin Anda yang paling rohani. Atau mungkin Anda yang paling banyak ke gereja di sini. Tapi ketika Anda tolak Yesus, ketika Anda tolak surga, maka Anda akan ke neraka.
Dosa dari segala dosa adalah menolak Yesus. Jika Anda katakan tidak pada Yesus, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan engkau. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ada amin? Terakhir, kesimpulan. Ada 3 cara bagaimana mencari kerajaan Allah. Ada 3 cara bagaimana mencari kerajaan Allah. Yang pertama, berseru dengan keras. Kumandangkan. Ketika berdoa aja dengan keras. Memuji Tuhan, berdoa dengan memuji Tuhan. Kan suara 1, 2, dan 3. Udah, lemparkan aja ke surga. Haleluya! Suaranya keras. Yang kedua, kejar hadiratnya. Bagaimana caranya? Datang on time ke gereja. Bagaimana caranya? Selalu doa, selalu cari Tuhan. Baca Alkitabmu. Alkitabmu bila perlu cari ayat-ayat tentang kerajaan Allah. Ucapkan kerajaan Allah. Cari topik-topik kerajaan Allah. Maka niscaya apapun yang kau doakan dikabulkan. Bahkan semua itu tambahkan. Yang terakhir adalah perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Jika Anda terhubung dengan surga, maka surga terhubung dengan Anda. Ayat terakhir dan kita akan berdoa. Matius 6 ayat 25. Ini dampaknya ketika Anda cari kerajaan Allah. Matius 6, 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab itu jemaat Tuhan, jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu minum, jangan khawatir apa yang kamu pakai. Percaya saja, percaya saja. Ada amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa. Dan saya berdoa, semua jemaat Tuhan, percaya saja kepada Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan. Angkat kedua tanganmu ke surga, tutup matamu, saya berdoa untuk Anda. Tuhan, hamba mendoakan seluruh umat Tuhan hari ini. Saya berdoa setiap jemaat Tuhan yang angkat tangan. Tuhan, ajar kami mencari kerajaan Allah. Carilah dahulu. Hari ini kami mencari kerajaan Allah. Kami mau memperkatakan iman, bukan perkataan fakta. Kami ingin mengejar kerajaan Allah. Kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Dan aku berdoa, mulai hari ini, lidah kami mengucapkan firman. Lidah kami mengucapkan mukjizat. Lidah kami mengucapkan keajaiban. Dan kami menerima iman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. Aku berdoa, ajar kami untuk menyaring kebenaran ataupun informasi. Ajar kami menyaring apa yang kami dengar. Kami dengar adalah kebenaran kerajaan Allah terjadi atas kami. Aku berdoa Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, hibur yang sedih, jaga, lindungi kami. Aku berdoa untuk yang sakit dimanapun berada, di rumah sakit ataupun dimanapun. Sembuh. Demi nama Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa kepada yang sakit, kami ucapkan sembuh. Sehat. Dan ini terjadi. Berkati umat Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.